Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka berinisial JK dan FS pada Senin kemarin dalam kasus dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility studies di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Provinsi Banten. Keduanya terlihat keluar dari kantor Kejati Banten menggunakan rompi berwarna merah. Kedua tersangka ini keluar dengan dikawal oleh 3 petugas keamanan Kejati Banten. JK merupakan mantan Sekdis Dindikbud Banten yang saat itu menjabat sebagai PPK dalam pengadaan proyek. Sementara FS merupakan seorang honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penahanan 2 tersangka ini telah tersambung bersama saya di sebelah sana. Ada wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Tajudin, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Tajudin, silakan dengan laporan Anda bagaimana informasi soal penahanan 2 tersangka ini. Baik Nila, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penahanan terhadap 2 tersangka berinisial JW dan AS pada Senin tanggal 27 September 2021 sore kemarin. Kedua tersangka tersebut berinisial JW yang diketahui merupakan mantan Sekdis Dindikbud Provinsi Banten, sementara AS sendiri merupakan tenaga honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility study di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 lalu, Nila. Oke, Tajudin, untuk peran kedua tersangka ini apa? Kemudian sudahkah terungkap apa motif dari kedua tersangka ini? Baik, untuk peran dan motifnya sendiri, JW yang merupakan Sekdis Dindikbud Provinsi Banten saat itu menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut, di mana modusnya pertama yang dengan cara memecahkan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan. Kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan, yakni sekitar ada 8 perusahaan konsultan. Kemudian perusahaan tersebut sebagai pihak seolah-olah melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan cara membayar sewa sebesar 5 juta kepada pemilik perusahaan. Pekerjaan studi kelayakan yang dimaksud ternyata tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh tersangka tersebut, akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS yang selaku honorer di PUPR. Kemudian tersangka AS melaporkannya kepada tersangka JW selaku PPK pada saat itu. Terkait kasus ini, Tajudin, kemudian berapa kerugian uang negara dari kasus korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini? Baik Nila, untuk kasus korupsi tersebut, di mana proyek ini kegiatan dalam proyek itu pagu anggarannya sendiri sekitar 800 juta, di mana dari anggaran 800 juta itu Kejati Banten menduga bahwa kerugian itu ditaksir mencapai sekitar 600 juta rupiah, Nila. Kedua tersangka setelah kemudian resmi ditahan, ini ditahan di mana, Tajudin, informasinya? Baik, untuk kedua tersangka yang disebutkan tadi, saat ini mereka dibawa ke rutan Pandeglang, yang mana mereka akan menjalani penahanan sementara waktu sehingga sampai dengan kasus mereka dilimpahkan di pengadilan, Nila. Oke, terima kasih banyak Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Tajudin. Yap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, menjalani proses klarifikasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru perihal masalah mobil dinas yang dikuasainya. Ia dilaporkan masa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Seprovinsi Riau atau AMPR Kota Pekanbaru ke Korps Adiaksa Pekanbaru. AMPR yang melaporkan Ida menduga anggota dewan tersebut telah melanggar peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rizky. Ya, halo Nila.
Rizky, untuk kronologis adanya anggota DPRD Pekanbaru ini akhirnya dipanggil oleh Kejari Pekanbaru. Seperti apa informasinya? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa sebelumnya Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Kota Pekanbaru ini dilaporkan oleh massa AMPR pada Senin pekan lalu, di mana dalam hal ini pelapor menduga Ida telah melakukan pelanggaran peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, di mana disinyalir Ida selain menerima tunjangan transportasi, dia juga menggunakan mobil dinas begitu. Kemudian Ida akhirnya dipanggil untuk diklarifikasi oleh tim jaksa penyelidik dari Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru pada Senin kemarin. Ida datang sekitar pukul 14.30 WIB dan baru keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Begitu rekan Nila. Untuk anggota DPRD ini sendiri seusai memberikan klarifikasi, adakah komentar yang disampaikan, Rizky? Ya, saat keluar dari gedung Kejari Pekanbaru, usai dilakukan klarifikasi oleh jaksa, Ida tidak memberikan komentar apapun terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh wartawan dan terus berjalan menuju mobilnya dan meninggalkan kantor Kejari Pekanbaru. Tindak lanjut dari pihak Kejari sendiri atas laporan dari massa AMPR ini seperti apa, Rizky? Rizky, untuk tindak lanjut dari pihak Kejari sendiri atas laporan massa AMPR ini seperti apa? Halo, bisa diulangi rekan Nila? Oke, untuk tindak lanjut Rizky dari pihak Kejari atas laporan dari massa AMPR ini seperti apa informasinya? Oke, Tribuners, kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, namun tadi Rizky juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kasih Intel Kejari Pekanbaru, Lesar Gimarel. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, masih proses klarifikasi Intel. Itu terkait laporannya itu. Terkait mana, Bang? Laporan menguasai itu ya, mobil dinas jabatan dan menerima uang transportasi. Ini upaya klarifikasi yang pertama baru, Bang? Ya, masih tertutup lah ini. Masih data Intel tertutup. Sejauh ini sudah berapa orang, Bang, yang diklarifikasi, Bang? Masih rahasia. Kita sengaja nyimpan itu biar tidak melebar dan yang terlapor pun juga tidak bisa menghilangkan sesuatu yang kami butuhkan. Oke. Untuk yang dipanggil-panggil masih kita simpan dulu ya. Kita ke informasi lain, saudara penumpang kereta api mengaku senang dengan tarif rapid antigen yang turun di stasiun Kertapati Palembang dan terlihat cukup ramai. PT Kereta Api Indonesia sendiri menerapkan tarif baru untuk layanan rapid test antigen di stasiun dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, bersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahmat. Halo, Nila. Oke, Rahmat, untuk penurunan tarif rapid antigen ini sendiri, bagaimana tanggapan dari sejumlah penumpang kereta api yang tahu bahwa tarif rapid antigen ini sudah turun? Ya, baik, terima kasih, Nila. Bisa disampaikan hari ini di stasiun Kertapati, Tribuners, para penumpang kereta api menyambut baik dan senang dengan adanya penurunan tarif begitu dia. Yang biasanya sebelumnya tarif antigen maksud kami menjadi 45.000. Hal ini dinilai bagi penumpang cukup efisien mengingat harganya sudah cukup terjangkau bagi penumpang karena ditambah lagi harus membayar tiket begitu Nila. Bahkan ada beberapa penumpang yang kami jumpai mengaku bahwa kalau bisa kebijakan ini tetap dipertahankan, bahkan bisa diturunkan lagi begitu Nila. Demikian.
Baik, untuk jumlah penumpang sendiri selama adanya penurunan tarif rapid antigen ini, apakah mengalami kelonjakan atau seperti apa informasinya, Rahmat? Ya, informasi ada tapi di hingga di Oke, Rahmat kami mengalami kendala audio bersama dengan Anda. Mungkin bisa kembali dijelaskan untuk jumlah penumpang sendiri dalam 3 hari terakhir pasca tarif rapid antigen ini turun seperti apa? Wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan calon penumpang di stasiun untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Emang Mbak dengan siapa Mbak nama? Namanya Tina Aisyah. Mbak Tina tujuannya mau berangkat kemana Mbak? Mau ke Linggau. Mau ke Linggau. Oke. Mbak dengan tadi sudah di rapid antigen, sama mana perasaannya? Biasa aja sih sebenarnya. Kan udah biasa juga kan di swab. Berarti sudah sering juga pulang pergi ke Linggau ya? Pergi naik kereta? 2 kali sih. Hah? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh itu yang sebelumnya cak mana Mbak? Sebelumnya Yang pertama? kemarin harganya 80.000 ya. Tapi sekarang udah turun. Jadi 45.000. Itu kita sebagai penumpang mungkin tanggapannya cak mana? Bagus sih, lebih murah kan. Jadi nggak apa-apa gitu naik kereta. Kan travel sekarang udah jarang kan. Lebih lebih buat penumpang lebih tertarik lah ya. Iya, jadi murah kan dibandingkan swab di klinik. Mbak, tanggapannya Mbak tentang prokes yang dijalankan di stasiun kereta api ini bagaimana Mbak? Tanggapannya apakah sudah maksimal atau bagaimana Mbak? Udah bagus sih kan, udah ada ini jaraknya, terus udah ada protokol kesehatannya, harus pakai swab dan sudah vaksin. Mungkin harapan kita Mbak ke depannya, apakah ada kita harapan bahwa kalau naik kereta api ini kalau bisa gratis, ada nggak kita keinginan cak Mbak harapan kita Mbak? Ada sih, kalau bisa gratis pengen, tapi kan itu juga jual jasa kan. Jadi kalau udah murah sih udah bagus, udah bisa murah sekarang. Seorang pria di Medan tega menyiram pacarnya sendiri menggunakan air keras hingga tewas, saudara. Korban adalah seorang pelajar berusia 15 tahun yang juga tetangga dari pelaku. Insiden ini terjadi pada Sabtu 25 September malam di kuburan Cina Jalan Stasiun Kecamatan Deli Tua. Pelaku adalah Nakula yang merupakan warga Jalan Sejati Gang Imam Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan, Polonia. Sementara korban adalah seorang pelajar berinisial SNR yang masih berusia 15 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kejadian ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Freddy di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Freddy. Ya, halo. Freddy, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk kronologis adanya pelaku yang melakukan penyiraman air keras terhadap kekasihnya ini. Seperti apa informasinya? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian dan pihak keluarga, awalnya itu si pelaku ini berkunjung ke rumah korban sekitar pukul 19.00 lalu makan di situ, lalu tak lama kemudian ia pulang ke rumahnya karena memang kebetulan rumahnya itu memang saling berdekatan. Lalu ia pulang dan kembali membawa sepeda motor dan air keras. Jadi setelah itu mereka pamit, si pelaku ini pamit kepada orang tua si korban ini untuk mengajak anaknya nih jalan-jalan ke kota Medan. Setelah itu berdasarkan pengakuannya, setelah waktu mereka berjalan-jalan, mereka dibuntuti oleh beberapa orang menggunakan sepeda motor sehingga mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk jalan-jalan. Nah, di situ pada
sekitar pukul jam 10 malam di sekitaran Deli Tua. Dia mengatakan disiram air keras oleh orang tak dikenal yang tadinya itu sudah mengikuti mereka. Begitu setelah kejadian itu, ia pun langsung pulang ke rumah dan dia tuh bersandiwara. Maksudnya dia itu bersandiwara mengatakan kepada orang tua si korban ini bahwa mereka tuh disiram. Padahal yang sesungguhnya adalah dia sendiri, pelakunya, ia sendiri yang menyiram si Bila itu. Namun yang mengatakan pada keluarga korban bahwa mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Dan kejadian itu terjadi sekitar pukul 11. Jadi setelah itu mereka pulang ke rumah, kembali ke rumah dan langsung membawa ke klinik. Namun pada saat itu klinik itu tidak bisa menangani luka serius yang dialami oleh Bila, sehingga mereka dirujuk ke rumah sakit Mitra Sejati Medan. Di situ sekitar pukul 12.00 itu korban yang terkena air keras itu meninggal dunia. Dan keesokan harinya, pada hari Minggu, orang tua korban ini melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, yakni Polsek Deli Tua bersama si putra yang bersandiwara itu tadi. Nah, mereka berdua ini pergi ke Polsek Deli Tua dan langsung membuat laporan. Pada saat itu mereka dibuat terpisah. Orang tua korban itu, Legimin itu membuat laporan di Polsek Deli Tua, sementara si putra ini yang mengaku sebagai korban juga, padahal ia pelakunya itu dibawa oleh personil dari Deli Tua itu ke TKP, di mana memang lokasi tidak jauh dari Polsek. Nah, di situ si putra itu tidak dikembalikan lagi ke rumahnya atau tidak diizinkan pulang. Dia itu langsung ditahan karena berdasarkan keterangan polisi, ketika diinterogasi dia itu memang tidak, jawabannya itu berbelit-belit sehingga polisi itu langsung melakukan penangkapan karena memang dia dianggap sebagai pelakunya. Dan berdasarkan interogasi polisi juga yang dilakukan terhadap putra, akhirnya dia mengaku bahwa dialah sungguhnya pelaku yang melakukan penyiraman terhadap si Bila itu hingga meninggal dunia. Namun dia bersandiwara mengatakan bahwa orang lain lah yang melakukan penyiraman itu. Begitu. Oke, Freddy, apakah saat ini motif dari pelaku melakukan penyiraman ini sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Untuk motifnya, si putra ini melakukan penyiraman terhadap Bila ini hingga tewas, itu adalah cemburu. Jadi berdasarkan keterangan dari keluarga Bila ini, almarhum ini, mereka memang sempat berpacaran selama 3 bulan. Namun pada saat itu, Bila ini anaknya atau korban ini dianggap tidak begitu menyukai si putra, si pelaku ini, karena memang terpaut umur yang terlampau jauh. Bila masih kelas 1 SMA, sementara itu si pelaku itu sudah berusia 26 tahun. Si Bila ini baru 15 tahun. Jadi mereka dikabarkan sempat berpacaran dan si putra ini disebut-sebut cemburu apabila ada teman pria si korban ini yang datang ke rumah. Ia tuh selalu mencari tahu siapa yang sedang datang ke rumah. Jadi atas dasar cemburu itulah ia mau memberikan pelajaran kepada si korban ini. Hukuman yang kemudian nantinya akan diterima oleh pelaku setelah melakukan aksinya ini, seperti apa informasinya, Freddy? Iya, berdasarkan dari keterangan dari Polsek Deli Tua, itu pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara karena ia melakukan tindakan pembunuhan itu secara berencana, karena memang ia itu membawa air keras itu yang dipergunakan untuk menyiram si korban ini, dibawa dari rumahnya, dibungkus menggunakan plastik yang diletak di dekat kendaraannya, lalu disiramkannya. Dan ia juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi polisi mengatakan paling lama adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap dan juga orang tua korban Nani Minarni. Berikut liputannya untuk Anda. Dia melakukannya dengan apa itu, Bang? Jadi tersangka ini melakukannya ini di sini dipegang sama Padit luar dengan soda api, cairan atau soda api dia bilang orang, air keras bilang orang seperti itu. Apa motifnya Pak? Disiramkannya ke tubuh si korban, nama korban Samira. Apa motif pelaku melakukan penyiraman air keras? Jadi motifnya cemburu, tapi nanti kalau misalnya cemburu karena apa, nanti langsung aja sama si tersangka sama putra
karena di sini ada putranya. Dengan soda api, dengan cairan air keras ini dari untuk sepeda motor, untuk sepedanya, habis itu sisanya disiramkannya kepada korban. Putra nakula lengkapnya dengan motif karena cemburu sama si perempuan. Yang dilakukan adalah juga pembunuhan atau melukai adalah anak di bawah umur, dia bisa kena perlindungan anak, juga bisa dikenakan dia dituntutkan dia ke 38 atau 340. Jadi hukuman tahanannya itu di atas 20 tahun. Di sini yang mengungkap itu Pak Kanit ada. Ya, Bu, ini sebagai siapa ya Bu dari korban? Bu Nani. Ibu siapa? Bu Nani. Ibu Nani. Iya, Bu, ini kan pelaku sudah ditangkap sama polisi. Harapannya apa Bu? Tak bisa dihukum berat-beratnya lah dia. Itu anak Ibu nomor berapa Bu? Nomor 3. Anak terakhir ya Bu ya. Bu, bisa diceritain nggak Bu, sebelum kejadian, sebelum mereka pergi ada nggak pamit sama Ibu? Karena sedang saya ini kan orang tuanya kan ibunya, sedang aku di belakang, kakaknya sama abangnya di depan, pamit sama kakaknya lah aku rasa. Ya dia biasa-biasa aja kayak orang sendiri lah gitu, makan dia biraden dia sama anakku yang korbannya ini makan, habis makan ya pamit dia. Udah biasa deh kalau malam minggu itu orang pacaran kemana gitu, kok pergi gitu. Berarti nggak ada curiga? Aku ada pikiranku di situ. Jadi Bu, waktu mereka pulang Bu, kondisinya seperti apa Bu, anak Ibu? Ibu ngelihat sendiri Bu, anak Ibu? Ya Allah Tuhanku, nggak bisa aku. Pas dia pergi itu ya segera dia kan pas pulang itu panas mama kalau aku mak kayak gitu. Tapi dia nggak mau bilang. Datang si laki-laki katanya disiram air keras, kenapa dia nggak kena gitu. Hanya anakku sendiri yang kena. Berarti Ibu udah ngerasa curiga juga ya? Ya, sebagai mama ini gitulah. Jadi waktu tahu itu apa yang Ibu lakuin? Pertolongan pertama ke anak Ibu? Dia minta dipeluk lah sama dia. Mak, peluk aku mak, sama mama aja gitu. Sementara itu, saudara, seorang ayah di Kabupaten Majene tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengancam korban. Dari keterangan kepolisian, pelaku bahkan diketahui melakukan aksi pemerkosaan hingga lebih dari 10 kali. Hal ini membuat korban kini sedang mengandung usia 7 bulan. Aksi pelaku ini sudah dilakukan sejak Februari 2021 lalu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Misbah di sana, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Misbah. Ya, halo Mbak, rekan Kak Nila. Misbah, bisa dijelaskan apa modus dari pelaku ini dalam melakukan aksi rudak paksa terhadap anaknya sendiri? Ya, Nila, dapat saya laporkan bahwa Polres Majene saat ini telah melakukan penyelidikan terhadap kasus di mana seorang ayah inisial AT umur 44 tahun di Kabupaten Majene diduga melakukan rudak paksa terhadap anak kandungnya hingga hamil 7 bulan. Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian mengatakan AT ini diduga melancarkan aksinya dengan cara mengancam putrinya inisial LS umur 22 tahun. Aksi rudak paksa ini sudah dilakukan hampir 10 kali dan akibatnya korban saat ini tengah mengandung hamil 7 bulan. Tahu aksi tersangka ini sudah dilakukan sejak bulan Februari 2021 lalu. Kemudian Kapolres Majene mengetahui aksi ini setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Majene pada tanggal 26 September 2021. Demikian Mbak Nila. Misbah, untuk kondisi terkini dari korban, seperti apa informasinya? Ya, untuk kondisi terkini korban sendiri, pihak Polres Majene bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah melakukan pendampingan psikologi terhadap korban. Begitu rekan Nila. Ancaman hukuman yang kemudian nantinya akan menjerat tersangka seperti apa, Misbah?
Ya, baik. Menurut keterangan dari Polres Majene, tersangka sendiri dijerat pasal 46 junto pasal 7, pasal 8A Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 dan atau pasal 284 KUHP dengan pidana ancaman kurungan paling lama 12 tahun penjara. Begitu rekan. Paling lama 12 tahun penjara. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara ini dengan Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian. Berikut liputannya untuk Anda. Karena kita sampaikan terjadinya kasus pembinaan yang tidak pidana pembinaan dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri. Jadi yang melaporkan adalah ibunya, istri kepada pelaku. Status terduga pelaku seperti apa sekarang? Apa sudah tersangka atau seperti apa? Sudah tersangka, namun demikian kita lebih melakukan penahanan karena melakukan penyidikan lebih lanjut ke dalam. Karena apa? Karena adanya ketidaksesuaian antara keterangan daripada pelaku dengan si korban anak. Demikian. Itu kasusnya 2021. Ya. Jadi kalau pengakuan dari sang anak, putrinya sendiri dipaksa oleh ayahnya. Satu kali, kemudian berulang kali hingga 10 kali kejadian. Itu ketahuan dari mana? Ketahuan saat dia mengalami sakit di bagian punggungnya, dia berobat, kemudian dari bidan di puskesmas mengatakan bahwa sang anak dalam kondisi hamil 7 bulan. Ini artinya memang motifnya karena kesal, mobil dari korban ini ada di depan rumah dari pelaku. Nah, pada saat melakukan aksinya, apakah pelaku ini dalam pengaruh minuman keras atau seperti apa informasinya? Untuk informasinya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan alkohol maupun narkoba hasilnya negatif, dan untuk pemeriksaan kejiwaan juga kondisi kejiwaan dari sang kakek tersebut juga normal. Jadi saat kejadian diketahui memang menurut keterangan dari Kapolres Sragen sedang tidak di bawah pengaruh minuman keras. Untuk kondisi dari mobil sendiri yang kemudian dibakar oleh pelaku ini, informasinya seperti apa, Septi? Untuk kondisi mobil dan sudah tidak bisa diselamatkan karena memang waktu kejadian mobil tersebut sudah terbakar dan saat pemiliknya datang mengetahui mobilnya terbakar sudah dalam keadaan terbakar dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan saat ini sudah terparkir di Mapolres Sragen untuk dijadikan sebagai barang bukti. Baik, lalu terakhir Septi, untuk ancaman hukuman sendiri yang dijatuhkan untuk pelaku atau kakek di Sragen ini bagaimana? Untuk ancaman dari kakek AM ini dikarenakan memang lokasi peristiwa atau TKP-nya terjadi di halaman Masjid Kauman Sragen 187 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Baik, Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Septi. Kita jeda sejenak, saudara. Update. Mobil ini masih yang jelas. Sudah pernah diingatkan juga. Siapanya? Yang punya mobil. Sudah pernah diingatkan belum sama Bapak? Langsung belum, tapi lewat perantara marbot. Lewat perantara marbot, iya. Punya ide terus diopong wae itu dari mana? Itu mendadak, Pak. Mendadak ya? Karena sudah kalau suruh Mas Giarto betul hampir kalau merasa diremehkan ya, ditantang ya. Lepas bangga mungkin ya? Ya. Dengan keluar atau gimana? Sebenarnya tidak, cuma mengganggu. Bocah itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini. Kita ke informasi lain, saudara. Tim Opsnal Polsek Sukarame menangkap seorang pemuda yang menjadi tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor. Aksi curanmor ini dilakukan pelaku bernama Wahyu di rumah korban di Jalan Pembangunan Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari korban ke pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya,
Tersambung bersama dengan saya, wartawan Tribun Lampung, ada Joviter Husein di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Joviter. Halo Nila. Joviter, selamat siang. Untuk kronologi penangkapan pemuda yang melakukan pencurian motor ini seperti apa informasinya? Ya, baik Nila. Bisa saya sampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan korban, di mana korban kehilangan 1 unit sepeda motor pada tanggal pelaku untuk bertransaksi motor yang hasil dijual. Setelah berada di lokasi penangkapan, yang bersangkutan langsung diamankan ke Mapolsek. Baik Nila. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Joviter, apakah pelaku ini baru 1 kali melakukan? Di tahun 2017, tersangka juga menjalani pidana penjara dengan kasus curanmor. Namun untuk kali ini pelaku kembali melakukan aksinya. Adapun modus yang disampaikan aparat kepolisian, pelaku masuk area rumah korban dengan memanjat tembok pagar. Selanjutnya, pelaku merusak atau mendongkel jendela untuk masuk ke area rumah korban. Dan diketahui juga saat itu kondisi rumah korban sedang kosong atau ditinggal oleh penghuninya. Baik Nila. Selain sepeda motor, Joviter, apalagi barang-barang berbentrok dengan polisi karena dirinya tidak menginginkan ada jatuh korban berikutnya. Bunda Yusuf pun saat itu menangis dan mahasiswa pun awalnya mengakhiri demo, berhenti untuk melakukan bentrokan. Namun pukul 18 atau jam 6 sore setelah maghrib, mahasiswa tak kunjung pulang. Akhirnya polisi membubarkan paksa mahasiswa tersebut yang masih ada di sekitaran Polda, Jalan Kelurahan Andonuhu, sekitar 200 meter dari Polda, sehingga pembubaran paksa demonstrasi hingga terjadi pukul 20.00 atau jam 10 malam. Begitu nih. Baik, terima kasih banyak Fadli Aksar, wartawan Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Fadli. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update siang ini, saudara. Memasuki hari ke-9 semburan api akibat meledaknya sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang kian berkurang. Meski pada awal kejadian semburan api cukup membumbung tinggi mencapai 30 meter,
Namun saat ini masih menyisakan 5 meter karena kandungan gas sudah mulai berkurang. Kapolres juga mengatakan sejak hari ke-6 sampai hari ini gas yang muncul sudah habis, artinya kekuatan api untuk menyemprotkan ke atas juga sudah sangat berkurang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya pasca ledakan sumur minyak ilegal ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jambi, Musa Wira di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Wira? Ya, halo rekan Lila. Wira, sekarang sudah memasuki hari ke-9. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari adanya sumur minyak ilegal yang terbakar di Batanghari? Ya, memang benar bahwa semburan api akibat ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kecamatan Pejubang, Desa Bungku, itu sudah memasuki hari ke-9. Dan pada hari ke-9 ini api masih mengeluarkan, sumur itu masih mengeluarkan api, dan tapi api yang disemburkan itu agak berkurang karena kandungan gas yang terkandung di dalam sumur minyak itu kian menipis. Dan dapat diketahui pada awal sebelumnya, pada hari-hari pertama peristiwa ini, itu api sempat memumbung tinggi hingga 30 meter. Dan dapat diinformasikan saat ini sudah mencapai 5 sampai 7 meter. Karena kandungan gas di dalam sumur itu kian menipis. Begitu, rekan Mila. Langkah apa yang dilakukan Wira oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI dan instansi terkait untuk memadamkan api ini? Ya, dapat saya informasikan bahwa instansi terkait termasuk di dalamnya TNI dan Polri, serta BPBD Kabupaten, serta BPBD Provinsi, serta Menggala Agni di wilayah setempat saat ini sedang berupaya melakukan mitigasi di lapangan. Upaya-upaya ini sudah dilakukan sejak hari pertama ini terjadi. Dan pada kali ini di lokasi sedang dibuat embung untuk menampung air ketika ingin memadamkan semburan api tersebut. Namun saat diwawancarai Kapolres Batanghari AKBP Heru Akwanto, dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini rekan-rekan dari Pertamina akan turun melihat situasi di lapangan. Ketika mereka melihat langsung akan menganalisa apa yang akan dilakukan untuk memadamkan api tersebut, karena pihak Pertamina perlu melakukan atau mencari data di lapangan yang akurat sehingga langkah yang diambil itu tepat. Begitu kan Mila. Baik, terima kasih banyak Wira, wartawan Tribun Jambi, atas laporan Anda terkait perkembangan terkini sumur ilegal yang terbakar di Batanghari. Selamat bertugas kembali, Wira. Kita ke informasi lain, saudara. Sebanyak 7 keluarga terdampak akibat musibah kebakaran yang terjadi di RT 5 Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini ada setidaknya 26 orang korban kebakaran yang sedang mengungsi di rumah kerabat dan juga warga setempat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa warga desanya telah mendirikan posko peduli korban kebakaran. Hingga saat ini, pihaknya masih mengupayakan bantuan baik dari pemerintah desa maupun sumbangan dari pihak-pihak yang tergerak untuk membantu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Supri. Halo, selamat siang rekan Mila. Selamat siang. Supri, kronologis terjadinya musibah kebakaran di Desa Malinau Hilir ini, bagaimana informasinya? Ya, untuk peristiwa kebakaran tepatnya terjadi kemarin rekan Mila sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, di mana kebakaran terjadi di RT 5 Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, yang di wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang bisa dikatakan padat penduduk karena sebagian diantaranya merupakan rumah tinggal atau rumah sewa yang posisinya berdekatan dengan wilayah perkotaan Kabupaten Malinau. Untuk kronologis digambarkan di awal bahwa
saat ini hasil pendataan ada 3 rumah warga dan 4 hunian. Totalnya ada sekira 5 bangunan yang hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Api menjalar dengan cepat sehingga rumah, bangunan-bangunan dan hunian warga lesap tersapu api. Dikabarkan juga ada 2 korban luka-luka akibat kebakaran tersebut, namun hingga saat ini pihak desa masih menggelar posko relawan untuk menggalang bantuan untuk para korban kebakaran. Pagi tadi juga Bupati Malinau Wempi Wemawa telah meninjau langsung kondisi para korban, termasuk 2 korban yang mengalami luka-luka di sekitar lokasi kebakaran. Inilah. Total kerugian Supri yang kemudian ditafsir akibat kebakaran ini dari keluarga yang terdampak, seperti apa informasinya? Ya, untuk saat ini rekan Nila, hasil pendataan dari pihak desa, untuk bangunan ada 5 unit, 3 unit rumah milik warga, 4 hunian atau rumah sewa, 2 gedung, 4 pintu, kemudian ada 1 unit mobil kendaraan roda 4, 1 bangunan usaha sarang burung walet, dan untuk jiwa-jiwa atau keluarga yang terdampak ada 7 keluarga. Inilah 7 keluarga tersebut terdiri dari 26 jiwa, 9 diantaranya anak-anak, 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan dan 1 orang lansia. Tadi saya telah mengabarkan bahwa ada 2 korban yang mengalami luka-luka karena mencoba mengevakuasi harta bendanya pada saat kebakaran berlangsung. Untuk kerugian ditaksir saat ini mencapai lebih dari ratusan juta karena sebagian besar diantaranya merupakan permukiman warga yang memang diperuntukkan untuk tempat usaha seperti ruko dan lain sebagainya. Begitu Nila. Kemudian Supri, langkah yang telah disiapkan atau nantinya disiapkan oleh pemerintah untuk menangani musibah kebakaran ini, seperti apa informasinya? Baik, untuk dari pemerintah desa, seperti yang digambarkan, dideskripsikan tadi bahwa telah mendirikan posko relawan khusus untuk menerima donasi bantuan berupa makanan, sembako dan pakaian layak pakai untuk sebagai kebutuhan awal oleh para korban. Dari pemerintah Kabupaten Malinau saat ini telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai langsung kepada keluarga yang terdampak. Kemudian ada bantuan sembako yang pada saat pagi tadi juga telah disalurkan bersama dengan pakaian layak pakai tadi. Informasinya sekitar siang hari ini, kurang lebih pukul 14 WITA, dikabarkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paluang dan Jansen Tipapadan dikabarkan akan mengunjungi korban kebakaran dari provinsi dan dikabarkan dalam saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi kebakaran di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Untuk saat ini masih diinventarisir berapa jumlah kerugian yang pasti diderita oleh masing-masing korban. Namun untuk jumlah korban telah dirinci sebanyak 26 jiwa tadi. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak Supri, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Kemendagri, sehingga tadi beliau masih mengikuti, sehingga beliau memerintahkan Pak Wakil dan saya untuk melihat secara langsung terjadinya pemadaman kebakaran yang ada di lingkungan Hilir. Untuk data sementara ada 6 rumah, 7 termasuk sarang burung ya. Ya, tadi saya sudah perintahkan Bu RT, Pak Kades dan Pak Camat. Yang pertama data siapa yang pemilik rumah, karena di situ juga ada yang menyewa. Yang kedua pasti unitnya, kemudian yang ketiga jiwa maksudnya orang yang tinggal dalam 6 rumah tadi.
kemudian memperkirakan kerugian. Nah, jadi langkah-langkah yang cepat yang harus diambil, pertama itu dilokalisir, termasuk yang korban tinggal di mana. Tapi saya lihat Ibu RT, Kepala Desa sangat aktif, bahkan mereka tadi menawarkan tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi mudah-mudahan korban bisa segera menempati. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah bisa menjual burung merpati miliknya dengan harga yang fantastis. Merpati maksud saya dengan jenis kolong itu terjual pada seorang bos di Jakarta senilai hampir 1,5 miliar rupiah. Bahkan prosesi penjualan burung merpati tersebut juga viral di media sosial. Sang pemilik yakni Jonet mengatakan telah 21 tahun bergelut dengan merpati, khususnya merpati kolong. Ia mengatakan butuh waktu hingga 1 tahun untuk bisa membuat burung merpati ini diikutkan perlombaan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Indra. Selamat siang Nila. Indra, bisa diceritakan tentang awal mulanya, kenapa ada burung merpati ini yang bisa dibilang dijual dengan harga yang cukup fantastis ya, 1,5 miliar rupiah? Ya Nila, Mas Muhammad Junet ini adalah pemilik dari burung merpati jaguar itu. Memang dia sudah bergelut di dunia merpati ini sudah 21 tahun. Dan dunia yang merpati yang nama jaguar ini sudah memperoleh selalu memenangkan hadiah, memenangkan lomba, mendapat trofi banyak. Dan kemarin malam Sabtu, Jumat kemarin itu, bahwa burung merpati jaguar ini dibeli langsung dengan dibayar tunai oleh bos dari Jakarta seharga 1,5 miliar dibayar tunai. Begitu Nila. Artinya 1,5 miliar rupiah itu apakah untuk satu merpati saja, Indra, atau ada berapa banyak burung merpati yang dibeli? Iya, kemarin berdasarkan dari wawancara bersama Mas Junet bahwa harga 1,5 miliar itu hanya satu merpati saja, dan langsung dibayar tunai oleh bos dari Jakarta yang mempunyai panggilan Om Ping Ping. Begitu Nila. Sosok yang membeli burung merpati ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ini kan seorang warga Jakarta begitu. Apakah memang ini adalah sama-sama pecinta burung merpati atau seperti apa, Indra? Iya. Kemarin Mas Junet juga ngobrol bahwa pembeli burung merpati 1,5 miliar itu dia sama-sama penghobi burung merpati dan juga penghobi lomba merpati kolong yang selalu diadakan di beberapa tempat, baik di Tegal, Pekalongan ataupun di daerah sekitarnya. Begitu Nila. Rencananya berdasarkan wawancara yang Indra lakukan bersama dengan Jonet, uang 1,5 miliar yang sudah didapatkan ini akan digunakan untuk apa oleh Jonet? Ya, rencananya uang 1,5 miliar itu akan digunakan untuk membangun rumah Mas Junet yang ada di lokasi Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dan kemarin juga sempat ada pembeli yang dari Semarang langsung datang ke kandangnya Mas Junet yang ada di Wonopringgo juga membeli 1 ekor burung merpati. Dan itu adalah cucunya dari jaguar. Namun untuk nominalnya memang tidak disebutkan dari si pembeli karena itu privasi dari si pembeli. Begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Indra atas laporan Anda. Nah saudara, untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok dari Muhammad Junet pemilik merpati ini, berikut liputannya untuk Anda. Begitu. Awalnya burung itu kan di tempat saya sering podium, sering juara. Dia stabil, sering podium lah, tiap dia lomba dia sering podium, sering juara. Nah itu, akhirnya ada seorang bos ya yang kuat, nah itu datang ke sini pertama nawar, saya belum tak lepas. Nawar berapa awalnya? Nawar awal 600 dulu, berarti 2 tahun yang lalu. 600 juta. 600 juta. Terus datang lagi kemarin
berarti ya 2 tahun kemarin. Nah ini datang lagi nawar 1 miliar, belum juga tak kasih. Nah akhirnya tadi malam itu dia telepon lagi, pasnya berapa, saya pasnya 1,5. Dia langsung bilang deal gitu, besok saya ke situ. Nah itu akhirnya dia datang ke sini. Nah akhirnya turun di Boyong ke tempat Om Ping Ping itu. Tunai Pak? Tunai. Sempat dihitung dua atau gitu nih? Kalau itu saya nggak percaya, sama orangnya dia juga temen sih, udah kenal Mas. Berarti 1,5 M itu? Iya, dia juga penghobi, dia juga pemain burung juga. Dari mana mungkin? Itu dari Jakarta. Dari Jakarta Mas. Namanya mungkin siapa Mas? Om Ping Ping. Om Ping Ping. Mas, itu burung dara, nama yang sempat viral itu namanya siapa Mas? Mungkin namanya Jaguar. Jaguar namanya. Kalau saya waktu ini kan saya masih memang rezekinya Om Ping Ping juga, rezeki saya juga Pak. Saya lagi waktu ini lagi bangun rumah. Nah itu makanya burung itu bisa keluar, juga bisa membantu saya buat bangun rumah itu Mas. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas saudara pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP di Kota Manado akan dimulai pada 1 Oktober 2021. Aturan tersebut tentu berpengaruh terhadap persiapan kebutuhan anak sekolah, terutama seragam. Sejumlah toko seragam sekolah di Manado pun diserbu pengunjung jelang sekolah tatap muka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Andreas Ruau yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andreas. Ya, halo, selamat siang Nila. Selamat siang, Andreas. Sebelum terkait adanya toko yang diserbu oleh sejumlah orang tua, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya alasan dari pemerintah melaksanaan PTM terbatas ini? Oke, pertama itu Kota Manado ya sudah masuk ke PPKM level 2 atau zona kuning, sehingga pemerintah berani ambil keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, namun hanya dibatasi 50% dalam kapasitas kelas. Nah, selain itu juga protokol kesehatan di setiap sekolah juga diperketat, di mana harus ada tempat pencuci tangan, juga ada thermal scanner, sama mengenakan APD yang lengkap. Nah, kemudian juga dari pemerintah terkait pembelajaran tatap muka ini adanya penurunan kelonggaran-kelonggaran yang telah dilakukan di beberapa aspek sektor yang ada di Kota Manado. Gitu nih. Oke, adanya pembelajaran tatap muka ini, Andreas, kemudian membuat antusiasme sejumlah siswa begitu ya, juga mulai tampak dengan membeli sejumlah seragam. Berdasarkan pantauan Anda, seperti apa antusiasme dari masyarakat di sana yang akhirnya bisa kembali bersekolah? Nah, walaupun pembelajaran tatap muka ini cukup terbatas, dibatasi 50%, namun hampir seluruh siswa dan siswi di Kota Manado sudah mulai mempersiapkan, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA ya, di mana mereka mengunjungi beberapa ruko-ruko atau toko-toko yang menjual seragam sekolah, dan kemudian membeli pakaian yang berjumlah sekitar 2 pasang, yaitu rok atau celana sama kemeja, dan itu juga bukan hanya siswa SMA, ada juga siswa SMP. Nah, untuk harga-harga mereka sudah sangat siap, sehingga sudah mempersiapkan biaya untuk membeli sejumlah perlengkapan itu, termasuk juga alat tulis menulis ya, dan dukungan dan alat-alat pendukung belajar seperti kali-kalian atau papan pembagian atau sebagainya, buku dan lain sebagainya ya. Dan antusias orang tua juga mengatakan bahwa mereka tidak khawatir karena mereka yakin dengan kondisi sekolah yang sudah aman dari penyebaran virus corona. Itu nih. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan Felicia Waworuntuh. Berikut liputannya untuk Anda. Mau baking apa yang di sekolah? Rencananya mau kumpulin teman-teman kah, atau mau nongkrong sama-sama kah, atau apa? Belajar. Ya, intinya belajar ya. Belajar tatap muka ya, lebih menyenangkan ya. Oke. So, berapa seragam dibeli ini? 2 pasang. Sepatu baru atau ada di rumah ya? Kaos kaki baru. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor juga mulai melakukan simulasi uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Pelaksanaan simulasi uji coba PTM terbatas ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya pernah dilakukan pada bulan Mei lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan bahwa pelaksanaan simulasi uji coba PTM bulan Mei lalu dihentikan lantaran situasinya tidak memungkinkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung di sebelah sana ada Lingga Arfian, wartawan Tribun News Bogor yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Lingga.
TNI Angkatan Laut kembali menggelar program pelayaran Lingkar Nusantara atau Pelantara Saudara yang diikuti ratusan gerakan pramuka Saka Bahari di Kota Palembang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pelantara tahun 2021 ini, para pelajar tidak diikutkan dalam pelayaran mengelilingi sungai di Sumsel, lantaran saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos, ada Odi Arya Saputra di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Odi. Halo Nila. Odi, benarkah Pelantara 2021 ini peserta diajak keliling naik kapal oleh TNI Angkatan Laut? Halo Nila. Ya baik Nila, untuk pada tahun ini Pelantara 2021 yang ke-10 tepatnya ini agak berbeda Nila dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di masa situasi pandemi COVID-19 ini TNI AL memilih tidak mengajak para pelajar berkeliling di atas kapal untuk menyusuri Sungai Musi dan sungai-sungai lainnya. Jadi pelajar saat ini hanya dipusatkan di darat untuk mengikuti pelatihan dari TNI AL, begitu Nila. Selama mengikuti Pelantara ini, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pelajar di sana, Odi? Ya, baiklah. Di sini banyak sekali pelajaran yang diberikan kepada para pelajar, terutama para pelajar diajak untuk mengetahui kemaritiman dan potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Yang dimana intinya kegiatan ini adalah menanamkan karakter building kepada para siswa agar mereka memiliki integritas ke depan dan sangat menumbuhkan kecintaannya terhadap Indonesia Raya, khususnya di bidang kemaritiman, Nila. Oke, kemudian terakhir, Odi, untuk potensi wisata kemaritiman sendiri di wilayah Sumsel, mungkin bisa diceritakan? Baik, Nila. Jadi Provinsi Sumatera Selatan ini sangat dikenal dengan wisata sungainya, Nila, di mana seperti Kota Palembang ini hampir dikelilingi dengan sungai yang di mana Sungai Musi memiliki panjang 740 km, Nila. Di sini tentu sangat banyak sekali potensi wisata yang bisa digarap oleh pemerintah baik swasta Nila. Jadi maka itu para pelajar dididik sejak dini untuk mencintai dunia kemaritiman di Sumatera Selatan, karena di mana kelak mereka inilah generasi muda yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan ini Nila. Oke, terima kasih banyak Odi atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya saudara, Odi telah menghimpun wawancara dengan Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Filda Malari. Berikut liputannya untuk Anda. Daerah yang terpilih Matan Komandan? Sebenarnya terpilihnya Palembang ini karena pimpinan melihat bahwa adanya Kampung Baru Nusantara ini, seperti kita tahu ada 5 klaster, salah satunya pertahanan keamanan. Nah ini tujuannya, visinya hampir sama dengan Saka Bahari, bagaimana menumbuhkan karakter building seperti tadi disampaikan oleh Kadis, bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan ada timbul rasa kecintaan kepada maritim, karena kita tahu bahwa Palembang ini terkenal dengan Sungai Musi yang panjangnya kurang lebih 750 km. Sayang sekali kalau hal ini tidak bisa menimbulkan atau kebanggaan sebagai bangsa maritim. Terima kasih. Berarti ada intinya akan berlayar? Seperti tadi sampaikan Kadi, sebenarnya kita melaksanakan pelayaran, tetapi karena pandemi COVID ini sehingga kita tidak melaksanakan pelayaran, tetapi dilaksanakan di beberapa kota-kota yang sudah ditunjuk. 2021 seperti apa ini? Pelantara 2021 ini merupakan program anggaran Angkatan Laut yang dilaksanakan setiap tahun. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini semestinya kita start dari Jakarta, menggunakan kapal, kita keliling mana yang jadi titik-titik yang memang sudah kita rencanakan. Namun karena situasi seperti sekarang, pandemi, sehingga Pelantara 10 ini kita adakan di 5 lokasi. Salah satunya di Palembang, Bangka Belitung, Tegal, Cirebon, nanti di Manado terakhir. Jadi ini merupakan kegiatan yang untuk membangun karakter building khususnya dunia kemaritiman. Khususnya lagi adik-adik kita yang anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan seperti itu. Pembinaannya seperti apa tuh? Pembinaannya kita secara terstruktur, kita kan 5 besar. Di sini ada Dan Lanal sebagai pembina di lapangan, dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Mungkin Jenderal, setelah kegiatan ini apa sendiri harapannya Jenderal pada adik-adik ini Jenderal? Seperti saya katakan, yang paling utama itu kita membangun mental, kan? Sehingga kita tahu sekarang bagaimana maju teknologi ya. Kalau mental kita nggak kuat, pasti dampak negatifnya kita dapatkan. Tapi kalau mental